Pada saat yang sama, Lu Yun terus menggerakkan tangannya dan menyerahkan pedang Taya di tangan kirinya ke tangan kanannya. Memutar gagang pedangnya, langsung mengarah ke leher Salang, berniat memenggal kepalanya. Salang meraung marah, dan energi darahnya berkumpul dengan gila-gilaan untuk menahan pukulan Lu Yun. Tangan yang tersisa melambai ke arah kepala Lu Yun. Angin kencang bersiul di telinganya, tapi Lu Yun tidak berniat mengelak. Dia, Lu Yun, tidak pernah takut mempertaruhkan nyawanya. Salang benar-benar bermata merah saat ini, aku takut padamu bajingan. Bas, saat telapak tangan Salang yang berotot hendak menyentuh rambut Lu Yun, seluruh tubuh Lu Yun terbakar dengan nyala api, menutupi seluruh tubuhnya. Sarang menyaksikan dengan takjub saat tangannya melewati kepala Lu Yun dengan bayangan api. Bajingan, kamu, saat Salang berbicara, pedang Taya menembus penghalang darah dan menghantam leher Salang. Puff, kepala Sarang berguling ke tanah. Air mancur darah menyembur sembarangan ke tubuh besar tanpa kepala, mewarnai langit, bumi, dan daratan menjadi merah darah. Lu Yun melambaikan tangannya yang besar, dan energi iblis itu berubah menjadi sepasang tangan besar, membungkus kepala yang berguling itu di tanah dan kembali padanya. Saya akui bahwa saya tidak mampu membelinya, tetapi Andalah yang harus membayar harganya dengan nyawa Anda. Lu Yun perlahan-lahan menggunakan tangannya lebih keras. Tidak, bajingan, jangan, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah garis keturunan bangsawan dari Chaos Blood Womb. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa menandatangani kontrak darah bersamamu dan melakukan apapun yang kamu inginkan, selama kamu tidak membunuhku, apa yang bisa kuberikan padamu lebih dari 1000 kali lipat sampah di jiwamu. Saat menghadapi kematian, Salang tidak lagi sombong seperti dulu, dan justru mulai berdoa kepada Lu Yun. Apakah kamu tidak akan mengungkapkan rasa terima kasihmu? Seseorang mulai menggantikanmu. Lu Yun awalnya mengira Chaos Blood Worms di atas jiwa akan panik ketika mendengar kata-kata Salang. Dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk mengajukan permintaan atau sesuatu, dan mungkin mendapatkan keuntungan. Namun di luar dugaan, Chaos Blood Womb pada jiwa ini tidak tergerak sama sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lu Yun. Representasi. Apa maksudnya? Sebuah suara datang dari jiwa, tubuh para dewa dan iblis. Jangan lupa, jiwamu masih di tanganku. Menurutmu apakah aku punya alasan untuk panik? Lu Yun. Dia begitu terbawa suasana sehingga dia melupakan semuanya. Omong-omong, izinkan saya mengingatkan Anda satu hal. Sebuah suara datang dari dalam jiwa, Salang ini memanggil anak buahnya. Selama anak buahnya mendekat, dia bisa menyelesaikan parasitisme dalam sekejap dan menjadi tubuh dewa dan setan. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu konsekuensinya. Aku tahu ini, kata Lu Yun tidak setuju. Kamu tahu, apakah para dewa dan iblis juga suka berbicara omong kosong? Cacing darah kekacauan di jiwa jelas tidak mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa Lu Yun tidak pernah menganggap serius kata-kata Salang sejak awal. Adapun banyak manfaat menarik yang disebutkan, tentu saja masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Pria dengan mentalitas arogan begitu bodoh hingga dia bisa menyerah. Melihat keterlambatan Lu Yun dalam menjawab, Salang mengira pihak lain tidak tertarik dengan manfaat yang ia usulkan. Untuk mengulur lebih banyak waktu, ia segera mengajukan syarat yang lebih menggiurkan, selama saya hidup, saya bisa membangunnya, kamu. Pasukan cacing darah yang tidak takut mati. Semoga kamu mendominasi dunia atas. Berhenti melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sarang, terima kematian dengan tenang. Lu Yun melihat ke kepala yang masih terbentur dan berkata. Ekspresi Salang membeku, lalu dia berteriak, kenapa kamu diam saja? Cepat bertindak. Pada saat ini, kabut darah merah tua memantulkan beberapa sosok buram, yang secara tak terduga mengelilingi Lu Yun. Jie, bajingan, kamu sadar ini agak terlambat, kata Salang sambil tertawa. Belum terlambat, sudah tepat. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, tidak panik sama sekali saat dikepung dan ditekan. Kamu akan mati tanpa menyadarinya. Ayo, bunuh bajingan ini. Namun sedetik berikutnya, Sarang menunjukkan wajah ketakutan. Saya melihat para pembudidaya abadi yang terkendali ini semuanya berlutut di tanah. Apa yang kamu lakukan? Kamu pecundang, siapapun yang membuatmu berlutut, aku memintamu untuk membunuhnya. Sarang berteriak, dan tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berlutut oleh para pembudidaya abadi yang dikendalikan bukanlah dia, tetapi Lu Yun. Tentu saja aku yang mereka berlutut. Sebuah suara yang bukan miliknya keluar dari mulut Lu Yun. Duoki, itu kamu. Kamu anjing tersesat dan belum mati. Sarang terkejut. Kematian. Kalian pemberontak ingin membunuhku. Duoki berkata dengan nada marah. Lu Yunxin berkata, ada sesuatu yang terjadi di sini. Dan ini bukan masalah kecil. Saat hendak mendengarkan baik-baik, Duoki tidak memberi kesempatan pada Salang untuk berbicara sama sekali. Rantai energi darah melesat dan langsung menembus kepala Salang. Dia menarik kembali dan mengeluarkan zat seperti darah dari kepalanya. Berhenti, berhenti. Meminjamkanmu tubuhku adalah batas dari apa yang bisa aku toleransi. Kamu tidak akan pernah bisa menggunakan tubuhku untuk memakan hal-hal menjijikkan seperti itu.
Lu Yun dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan berkata, tubuh para dewa dan iblis. Jika kamu ingin memakannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Benda ini adalah tonik yang bagus untuk makhluk hidup manapun. Duo Qi berkata dengan nada menghina. Terserah katamu. Lu Yun Duo melirik 2 kali ke arah serangga yang terbungkus darah. Bentuknya benar-benar berbeda dari RH, tapi itu berbeda dari apa yang disebut keluarga kerajaan dari klan serangga darah kekacauan yang dia lihat di tanah tertutup iblis. Zat seperti darah itu perlahan meresap ke dalam alis Lu Yun. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepala Lu Yun mati rasa. Tubuh para dewa dan iblis. Bagaimana kamu akan menangani ini? Duo Qi secara alami berbicara tentang para penggarap abadi yang terkendali yang sedang berlutut di tanah. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Lu Yun berkata dengan suara tenang. Hanya apa yang kuinginkan. Dengarkan saja suara, pop, yang terdengar di sekitar Lu Yun. Kepala para pembudidaya abadi yang berlutut di tanah meledak satu demi satu. Darah bercampur otak beterbangan di udara. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 benda mirip darah berkumpul di depan Lu Yun, dan ada cacing darah kekacauan di setiap benda mirip darah. Ukuran dan bentuknya berbeda-beda, namun tidak ada satupun yang sama dengan RH. Hal ini membuat Lu Yun sedikit penasaran, tapi dia tidak bertanya pada Duo Qi. Yang pertama adalah untuk menghormati RH, lagi pula mereka telah hidup dan mati bersama berkali-kali, dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang ingin dia lihat keluar dari mulut RH. Jika dia bisa membantu, sebagai kakak tertua, dia sangat bersedia membantu kakak yang telah beberapa kali menyelamatkannya dari api dan air. Saat zat berdarah terakhir meresap ke alis Lu Yun, duel pun berakhir. Pihak Lu Yun meraih kemenangan dengan mengorbankan 2 orang yang berada dalam bahaya dan 3 orang yang terluka parah. Lu Yunchang menarik napas panjang dan duduk tanpa mempedulikan darah di tanah. Tangan yang memegang pedang Taya sedikit bergetar tanpa disadari. Lu Yun benar-benar menang. Yan Hongcai melihat ke layar tengah dengan tidak percaya. Murid, tahukah kamu apa yang membuat anak ini lebih baik? Yan Hongcai menggelengkan kepalanya, muridku bodoh, mengapa aku harus memberitahu guruku? 4 kata, berani berpikir dan berani berbuat. Yan Hongcai sudah bingung, tetapi ketika Su Tiancheng mengatakan ini, dia menjadi semakin bingung, apa artinya berani berpikir dan bertindak. Haha, murid, ada begitu banyak talenta di dunia ini. Berapa banyak dari mereka yang memiliki ide untuk menggabungkan 2 kekuatan berbeda? Berapa banyak dari mereka yang berani mempraktikkannya? Berapa banyak dari mereka yang bisa berhasil? Suara Su Tiancheng bergema di aula. Penggabungan 2 kekuatan, bukankah itu mencari kematian? Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Yan Hongcai berkata tanpa sadar. Benar, jadi murid, kamu disebut jenius dan bukan orang gila. Tapi dia berani. Su Tiancheng memandang Lu Yun yang sedang duduk berlumuran darah di layar. Dia tidak hanya menggabungkan 2 kekuatan, dia juga cukup gila untuk menggabungkan 2 hukum. Kejutan di mata Yan Hongcai melampaui kata-kata. Setelah sekian lama, Yan Hong akhirnya mengucapkan kalimat dengan sudut mulutnya yang gemetar, orang gila. Benar-benar orang gila. Serius, ada saatnya aku tidak ingin menghancurkan kejeniusan seperti itu karena kemauanku sendiri, tapi tidak mungkin. Ini mungkin nyawanya. Ada sedikit warna merah di mata sedih Su Tiancheng. 4 Raja Surgawi yang Agung. Zhao Hong, yang berlutut dengan 1 kaki, Komandan Hei dan yang lainnya semuanya berteriak, bawahan saya ada di sini. Bawa anak ini kembali padaku. Hidup, kematian, tidak ada, tidak masalah. Ya, Zhao Hong dan yang lainnya berdiri saat mereka berbicara dan berjalan keluar dari aula. Yan Hongcai melihat ke-4 orang yang pergi, dan emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Dia tidak bisa menjelaskannya, dan emosi itu menumpuk di dadanya, membuatnya tidak bisa bernapas. Dia tidak hanya berharap mereka berempat bisa kembali dengan selamat, tapi dia juga tidak ingin mereka kembali dengan selamat. Murid, Su Tiancheng menghela nafas, guru mengetahui apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda harus ingat bahwa semua yang Anda miliki diberikan kepada Anda oleh guru. Tubuh halus Yan Hongcai bergetar dan dia mengangguk dengan kaku. Pada saat ini, Lu Yun, yang berada di roda surgawi, perlahan membuka matanya. Lu Yun mengerutkan kening dan menatap bola yang berputar perlahan di atas kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini imajinasiku? Mengapa aku merasa seperti sedang diawasi dari awal pertempuran sampai sekarang? Murid Lu Yun tiba-tiba berkontraksi, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Hanya 4 hantu yang muncul di dalam bola, dan saat bola berputar, ke-4 hantu ini benar-benar saling menatap. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah saat dia menatap ke-4 sosok ini, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Zhao Hong, Marsekal Hei, bukankah mereka seharusnya dibunuh oleh Chaos Bloodworm? Kenapa mereka tidak mati? Boom, boom, boom. 4 sosok jatuh lurus ke bawah, dan saat debu dan asap menyebar, Zhao Hong dan yang lainnya benar-benar menempati ke-4 sudut, mengelilingi Lu Yun di tengah. Apa yang kamu lakukan, Zhao Hong?
Kamu tidak mengenaliku lagi. Aku Lu Yun, kata Lu Yun sambil menatap Zhao Hong yang tanpa ekspresi. Tapi Zhao Hong tidak bereaksi sama sekali. Lu Yun, jangan repot-repot. Zhao Hong yang kamu kenal sudah tidak ada lagi. Orang yang menempati tubuh ini sekarang adalah Raja Kayu. Marsekal Hei di belakang Lu Yun berkata sambil tersenyum jahat. Lu Yun menoleh dan menatap Marsekal Hei, kalau begitu, apakah Anda Marsekal Hei atau Peng Chang? Marsekal Hei tercengang. Dia tidak menyangka Lu Yun akan mengetahui nama Peng Chang, tentu saja saya Marsekal Hei, dan Peng Chang adalah tuanku. Dan Lu Yun, siapa yang memberimu keberanian untuk memanggilku tuan? Nama? Peng Chang, Peng Chang, Peng Chang. Aku tidak hanya berteriak, aku juga berteriak 3 kali. Apa-apaan ini? Yang paling mengganggu Lu Yun adalah pria yang berpura-pura kuat ini. Kamu sedang mencari kematian. Marsekal Hei ingin mengambil tindakan saat melihat ini. Tapi dia dihentikan oleh Zhao Hong. Wah, saya baru saja melihat penampilan Anda. Sekarang bakat seperti Anda bisa muncul di dunia atas. Anda benar-benar tangguh. Tuan, saya selalu merasa seperti ada yang memperhatikan saya, dan ternyata itu Anda. Anda mengintip. Lu Yun menjawab begitu saja. Zhao Hong langsung terdiam. Raja Mutian, apa yang kamu lakukan dengan bocah nakal yang bahkan tidak memiliki rambut? Persetan saja dengannya dan selesai. Seorang pria dengan rambut panjang feminin yang tidak dikenal Lu Yun angkat bicara, dan dia bisa menjamin bahwa dia belum pernah melihatnya di Frisbee tempat Zhao Hong tinggal sebelumnya. Saya setuju dengan Raja Sui Tian. Jika Anda bisa melakukan apa saja, Bib. Berdiri di sisi kiri Lu Yun adalah seorang pria kuat yang tampak seperti Li Kui. Dia memegang kapak gunung panjang di kedua tangannya dan langsung membunuh Lu Yun. Nyala api mengembunkan pola misterius pada kapak gunung yang panjang, dan tiba-tiba kapak gunung yang gelap dan berkilau itu berubah menjadi merah. Pukul langit dan bumi dengan kekuatan. Lu Yun hendak menyingkir, tapi 3 orang lainnya juga bergerak, menghalangi semua rute pelariannya. Seluruh tubuh Zhao Hong ditutupi dengan garis-garis kulit kayu, dan lengannya telah menjadi dahan pohon, tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi di balik dedaunan yang tampak subur dan semarak. Bayangan Marsekal Hei seperti hantu, dengan gigi dan cakar, sangat kejam. Pria berambut panjang itu bahkan lebih lugas, menginjak ribuan ombak dan bergegas menuju Lu Yun. Kekuatan hukum bertabrakan satu sama lain, membentuk turbulensi luar angkasa di atas kepala Lu Yun. Dapat dikatakan bahwa situasi Lu Yun saat ini adalah dia tidak memiliki jalan ke surga dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Mati, Lu Yun, kata Marsekal Hei dengan ekspresi garang di wajahnya. Kamu ingin aku mati, maka kamu mungkin tidak dapat melihatnya sampai kehidupan selanjutnya. Suhu di sekitar tubuh Lu Yun meningkat tajam, dan asap tebal mengepul dari 7 lubang Lu Yun. Magma meledak. Ledakan. Pada saat serangan 4 Raja Surgawi hendak menimpa Lu Yun, tubuh Lu Yun meledak seperti balon yang melambung. Magma yang mendidih dan gelombang panas yang mengerikan mengelilingi 4 Raja Surgawi. Pembalikan sesaat ini mengejutkan ke-4 Raja Surgawi. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Yun tidak hanya akan bereaksi terhadap serangan mendadak seperti itu, tetapi juga melakukan serangan balik. Sepertinya kita harus menggunakan beberapa keahlian khusus, kata pria berambut panjang pelan sambil melindungi mereka berempat dengan hukum air. Keterampilan akrobat. Aksi apa? Marsekal Hei bertanya. Raja Bayangan, kali ini, kenapa kamu tidak segera keluar? Orang kuat yang memegang kapak gunung berteriak pada Marsekal Hei. 3 pecundang, mereka tidak dapat menangani masalah ini, dan saya membutuhkan raja ini untuk mengambil tindakan secara pribadi. Pupil Marsekal Hei menjadi gelap, dan nada suaranya menjadi lebih suram. Apa yang kamu katakan seolah-olah kamu bisa mengalahkan anak ini sendirian? Zhao Hong berkata dengan nada menghina. Saat raja ini berada di puncaknya, aku bisa mengendalikan anak ini hanya dengan 1 tangan. Siapa yang tidak ada di sini? Cepat, orang kuat itu berkata dengan tidak sabar. Tuan, 4 Raja Surgawi masih ingin kalah dari Lu Yun. Yan Hongcai melihat pemandangan di cermin dan berkata. Aku tidak tahu kenapa, tapi diam-diam aku merasa sedikit bahagia di hatiku. Murid, kamu terlalu tidak sabar. Karena saya mengirim mereka berempat ke sana, saya yakin ke-4 orang ini dapat menangkap anak ini. Suara Su Tiancheng terdengar di aula kosong. Tetapi situasi saat ini tampaknya berbeda dari apa yang Anda katakan, Tuan. Murid, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelum aku menjadi master? Ingat, biarkan muridnya mengetahui posisinya. Yan Hongcai menundukkan kepalanya, murid itu tahu kesalahannya. Su Tiancheng, bukan itu. Apa guruku baru saja memberitahumu tentang hukum fusi? Yan Hongcai mengangguk, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan memandang ke-4 orang Zhao Hong di tempat kejadian dengan kaget, bisakah mereka semua mengintegrasikan kekuatan hukum? Itu tidak akan terjadi. Su Tiancheng terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya. Tapi hukum mereka berempat bisa diintegrasikan satu sama lain. Air menghasilkan kayu, dan kayu menghasilkan api. Api menghasilkan, itu tidak benar. Tuan, api tidak bisa menghasilkan bayangan, bukan?
Tetapi hukum bayangan yang tidak terlihat dapat digunakan untuk menetralisir ketiga hukum ini. Su Tiancheng menjelaskan, sama seperti anak ini, menggunakan hukum darah dari Chaos Bloodworm untuk menetralkan hukum niat pedang yang menentukan dan hukum energi iblis adalah prinsip yang sama. Oh, itu dia. Yan Hongcai tiba-tiba menyadari, tapi sepertinya ada yang salah dengan hukum api Raja Api. Apa? Bagaimana ini mungkin? Su Tiancheng melihat ke cermin di langit. Saya melihat orang kuat yang memegang kapak gunung itu tersipu, dan dia terkejut karena dia tidak dapat memadatkan hukum api. Jelas sekali, ada elemen api paling banyak. Apa yang terjadi? Raja Api, kenapa kamu kehilangan rantaimu di saat kritis? Peng Chang berkata dengan marah. Di antara 4 Raja Surgawi, dia memiliki temperamen terburuk dan kesabaran paling sedikit, dan sudah ada konflik besar antara dia dan Raja Api. Peng Chang tentu saja tidak punya alasan untuk melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan. Sialan, tubuh tak berguna ini, itu salahnya. Raja Api mengutuk dengan marah, hukum api di tubuh ini hanyalah hukum utama. Di bawah penindasan hukum api aneh anak ini, mustahil untuk memobilisasi apinya, antara elemen langit dan bumi. Ini, apa yang bisa kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, Raja Horormu tidak akan bisa bertahan. Pria berambut panjang itu berkata dengan uap di sekujur tubuhnya, jika tidak berhasil, ikuti saja aku. Aku akan lihat apakah aku bisa membawamu keluar. Ini satu-satunya cara sekarang. Zhao Hong mengencangkan tubuhnya, dan wajahnya yang semula kemerahan kini pucat. Jangan menunggu mereka mengambil tindakan. Kamu boleh datang jika kamu mau. Pergi jika kamu mau. Menurutmu apakah itu mungkin? Nak, jangan lakukan ini. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo lakukan dengan pedang dan senjata sungguhan. Lihat apakah aku, Peng Chang, takut padamu. Peng Chang menengadah ke langit dan berteriak. Saat kalian baru saja mulai bekerja sama, kalian tidak mendapatkan persetujuanku, kan? Sekarang kalian meminta 1v1. Apakah itu benar-benar mustahil bagi kalian? Lu Yun berkata tidak setuju. Nak, apakah kamu takut? Peng Chang berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu sudah menemukan semua ini? Matamu tajam. Aku hanya takut, lalu kenapa? Kamu masih terjebak di medan lava olehku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Peng Chang langsung terdiam. Dia tidak menyangka Lu Yun akan mengakuinya secara langsung. Hal ini membuat Peng Chang menelan banyak kata yang ada di bibirnya. Kenali situasimu saat ini. Bukan karena kamu mengepungku, atau aku mengepung kalian berempat sendirian. Kata-kata Lu Yun seperti tamparan, menamparkan wajah Zhao Hong dan yang lainnya. Meskipun kekuatan mereka berempat tidak berada pada level teratas di zaman kuno, mereka masih terbilang terkenal. Apalagi setelah mereka mengembangkan teknik serangan kombinasi yang unik, mereka menjadi lebih terkenal untuk sementara waktu. Sekarang seorang anak laki-laki menunjuk ke hidung mereka dan mengatakan ini, bagaimana mungkin mereka tidak tersipu malu. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan sebelum datang ke sini. Dan perbedaan ini terlalu besar. Sekarang kalian berempat punya 2 pilihan di hadapanmu. 1. Bawa aku menemui tuanmu, atau 2. Mati. Aku selalu manusiawi, aku tidak akan memaksamu, kamu yang membuat pilihan sendiri. Lu Yun kemudian menambahkan, pengingat, batas toleransi saya agak rendah. Jika Anda tidak membuat pilihan setelah 1 menit, saya akan memilih pilihan kedua Anda secara default dan membiarkan Anda terkubur di medan lava ini selamanya. Zhao Hong dan mereka berempat bergidik dan saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Karena yang mereka hadapi adalah 2 jalan buntu. Setelah mengikuti Su Tiancheng begitu lama, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mengenal Su Tiancheng lebih baik daripada 4 Raja Surgawi. Dengan karakternya, jika dia benar-benar membawa Lu Yun ke sana, Lu Yun akan melepaskan mereka, tapi Su Tiancheng akan membunuh mereka berempat. Jadi apapun pilihan yang mereka ambil, mereka akan menemui jalan buntu. Pada saat ini, tubuh Zhao Hong mulai gemetar tanpa sadar, seolah-olah dia sedang mengalami serangan epilepsi. Cahaya di matanya berkedip-kedip, dan dia mengucapkan 3 kata dengan gemetar, Siang, percaya Lu. Lalu dia pingsan. Rajamu tidak membunuh jiwa asli dalam tubuh ini. Rajamu mungkin baru saja terluka, jadi jiwa asli dalam tubuh ini mengambil kesempatan itu dan ingin mengambil tubuh itu kembali. Peng Chang menganalisis. Sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal ini, apa yang harus kita lakukan? Raja Api memegang erat kapak gunung di tangannya dan berkata. Kalian berdua juga baru saja mendengar apa yang dikatakan Raja Mutian. Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Kilatan melintas di mata pria berambut panjang itu. Menaruh hartamu pada anak ini. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Raja Air. Peng Chang memandang pria berambut panjang itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kamu tidak berjudi, kamu segera mencari perawatan medis. Saya setuju dengan usulan Raja Suitian. Jika kita memilih opsi kedua, kita semua akan segera mati. Orang ini tidak akan pernah menepati janjinya. Lebih baik memberi kesempatan pada Raja Air dan bertaruh. Orang kuat itu mengertakkan gigi dan berkata, aku juga setuju dengan Raja Air. Zhao Hong,
Yang bangun, menggema. Orang gila, sekelompok orang gila. Peng Chang mundur 2 langkah, melihat ketiga orang di depannya, dan berkata dengan kaget. 1 menit lagi, sepertinya kalian sudah mendiskusikan jawabannya. Selamat kepada kalian bertiga karena telah membuat pilihan yang bijak. Sejujurnya, kali ini, hanya Su Tiancheng dan aku yang bisa keluar dari sini, reruntuhan kuno hidup. Petik 2. Adapun kamu, untuk sesaat, Peng Chang merasa seperti dikunci oleh langit dan bumi. Kalau begitu ayo turun untuk mencari jalan menuju Su Tiancheng. Aku juga memilih yang pertama. Aku juga memilih yang pertama. Selamat, kamu berubah dari kegelapan menjadi terang. Tuan, saya menang. Keempat Raja Surgawi Anda benar-benar menghadapi pertempuran, dan berpindah pihak. Yan Hongcai menyesalinya setelah mengatakan ini. Karena suhu di aula langsung turun lebih dari 10 derajat, keheningan yang menyesakkan itu seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuhnya. Yan Hongcai berlutut di tanah sambil melontarkan. Guru, murid ini telah menyadari kesalahannya. Guru, tolong hukum saya. Muridku yang baik, bagaimana kamu bisa salah? Tuanku picik. Suara Su Tiancheng bergema di aula yang dingin. Tubuh Yan Hongcai bergetar lebih hebat lagi, karena pengalaman ratusan tahun memberitahunya bahwa semakin tenang orang yang disebut atasan ini muncul, semakin marah hati mereka. Murid yang baik, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu harus menundukkan kepala dan mengangkat kepala? Sebelum dia selesai berbicara, dagu Yan Hongcai sepertinya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, dan dia mengangkat wajahnya dengan sangat kaku. Tuan, saya tahu kesalahan saya. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Suara Su Tiancheng terdengar lagi di aula, murid yang baik. Tahukah Anda mengapa guru saya memilih Anda sebagai muridnya di antara ribuan kultivator abadi? Yan Hongcai menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Haha, muridku yang baik, bukankah kamu yang paling pintar? Sebaiknya kamu menebaknya. Karena bakat kultivasiku. Tidak, karena kepintaranku. Tidak, Yan Hongcai menyebutkan 3 atau 4 aspek lagi, tetapi Su Tiancheng menolak semuanya. Murid ini bodoh. Guru, tolong panggil nama saya. Yan Hongcai benar-benar tidak tahu apa lagi yang sedang terjadi. Ada banyak orang yang lebih baik dalam kultivasi darimu, dan banyak juga yang lebih pintar dan licik darimu. Alasan kenapa aku memilihmu sebagai tuanku adalah karena kamu adalah wadah alami yang paling cocok untukku. Petik 2. Apa? Mata Yan Hongcai menyipit, dan dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Aliran asap hijau mengembun dari udara tipis dan menembus 7 lubang Yan Hongcai. Ah! Saat suara itu berteriak, cahaya gelap melintas di mata cerah Yan Hongcai, dan wajah tampannya terukir dengan kedalaman yang tidak sesuai dengan usianya. Begini rasanya punya tubuh. Benar-benar nostalgia. Yan Hongcai membuka tangannya dan menghirup udara dengan ekspresi senang. Senyuman itu muncul di wajah tampan ini, agak tidak pada tempatnya. Di Frisbee, keempat Raja Surgawi saling memandang. Apakah kamu benar-benar ingin makan ini? Zhao Hong melihat darah di tangannya dan berkata sambil menahan rasa muntah. Kamu sedang mendiskusikan masalah seperti ini dengan kami, kamu harus mendiskusikannya dengan anak itu. Kata Peng Chang dengan marah. Kamu yang awalnya membujukmu untuk menyerah, tapi sekarang kamulah yang ragu-ragu. Cepat, kesabaranku terbatas. Lu Yun mendesak dengan tidak sabar. Bisakah kita berhenti makan makanan menjijikkan seperti itu? Aku berjanji akan membawamu menemui Su Tiancheng. Zhao Hong berjanji. Hati orang-orang terpisah satu sama lain. Daripada mempercayai karaktermu, aku hanya mempercayai darah di tanganmu. Cepat, hentikan noda tinta. Suara Lu Yun terdengar dari atas. Jangan khawatir, saat kamu membawaku menemui Su Tiancheng, secara alami aku akan mengeluarkan mereka. Nak, jika kamu tidak percaya dengan karakter kami, bagaimana kamu bisa membuat kami percaya pada perkataanmu? Bagaimana jika kamu menarik kembali perkataanmu? Lalu bukankah kami menjadi budakmu? Kata Raja Mutian, apakah kamu sedang bernegosiasi denganku? Lu Yun bertanya balik, melihat situasimu saat ini. Nyawamu ada di tanganku, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Aku memberimu 10 detik, makan atau mati. 10. 9. Hitung mundurnya seperti palu godam, menghantam hati 4 Raja Surgawi berulang kali. Bahkan satu ketukan pun tidak membuat mereka merasa gugup. Meskipun Zhao Hong dan yang lainnya membenci tindakan Lu Yun, untuk bertahan hidup, mereka masih dengan enggan memakan zat seperti darah yang dibungkus dalam Chaos Bloodworm. Zhao Hong menangis. Medan lava ditarik, dan Lu Yun muncul di depan 4 Raja Surgawi. Mereka berempat mengertakkan gigi dengan keras, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi anak laki-laki di depan mereka. Jangan buru-buru pergi dulu. Kata-kata Lu Yun membuat 4 Raja Langit ingin mengutuk. Jangan terburu-buru pergi, kamu seperti hantu berumur pendek, mendesakmu ke sana. Lu Yun memandang Zhao Hong, apakah pemilik asli tubuhmu masih hidup? Zhao Hong menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Dia takut dia akan muntah jika berbicara,
jadi dia hanya mengangguk sedikit. Ceritakan tentang situasi Su Tiancheng saat ini dan bagaimana kekuatannya pulih sekarang. Lu Yun memandang 3 orang lainnya. Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kamu sedang mencari kematian. Raja Api yang pemarah berkata dengan serius. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Jawab saja apapun yang aku minta. Anda, Raja Api melotot dengan marah dan menunjuk ke arah Lu Yun. Ah, jeritan keluar, dan Raja Api berlutut kesakitan. Darah merah mengalir dari jari-jarinya. Kulit kepala 3 orang lainnya mati rasa saat melihatnya, dan kemarahan yang muncul di hati mereka menjadi semakin hebat. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Hal yang paling menyebalkan bagiku adalah ketika orang lain menudingku. Kuharap itu tidak terjadi lagi. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Peng Chang, ayo. Katakan. Wajah Peng Chang menjadi pucat, kami tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan Su Tiancheng. Kami bahkan belum melihat Su Tiancheng sejak kami berempat direkrut. Cara dia memandang orang lain tidak terlihat seperti dia berbohong. Duo Qi juga menegaskan dalam pikirannya, orang ini tidak berbohong. Hal ini membuat Lu Yun mengerutkan kening, lalu bagaimana Su Tiancheng menghubungimu? Melalui seorang gadis kecil, sepertinya dipanggil Yan. Yan Hongcai, Lu Yun berseru. Ya, itu Yan Hongcai. Tentu saja, ketika Peng Chang mengucapkan kata Yan, Lu Yun punya firasat bahwa itu adalah Yan Hongcai yang dia cari. Aku tidak menyangka akan bertemu seperti ini. Lu Yun menyesalkan bahwa pertempuran dengan Yan Hongcai mungkin tidak bisa dihindari. Bawa aku ke sana, kata Lu Yun sambil memandang mereka berempat. Zhao Hong dan mereka berempat saling memandang, lalu mulai membentuk segel dengan tangan mereka dan menggumamkan kata-kata. Saat mereka bernyanyi, kecepatan cincin di atas kepala mereka secara bertahap menjadi lebih cepat. Bahkan ada percikan api yang muncul dari waktu ke waktu. Untuk sesaat, Lu Yun merasa bola yang dibentuk oleh 2 cincin itu akan meledak. Dan sekarang di negeri angin barat, di Taman Lamp Doder. Kun jahat berskala darah menjerit pelan, dan Deng Tuzi yang duduk bersila di atasnya tiba-tiba membuka matanya, memancarkan cahaya cemerlang, memandangi lautan bunga berwarna merah darah di depannya, dan meraung, ayo pergi. Saat ini, tinggal kurang dari 4 hari lagi sebelum hari besar Beidi. Mencicit, pintu aula utama perlahan dibuka, dan Lu Yun serta yang lainnya masuk. Saat keempat Raja Surgawi melihat Yan Hongcai lagi, mereka semua berlutut di tanah. Su Xuanxian. Hanya dengan sekali melihat, mereka tahu bahwa gadis kecil yang berdiri di depan mereka bukanlah Yan Hongcai melainkan Su Tiancheng. Kalian yang makan semuanya dari dalam hingga luar masih berani untuk kembali. Yan Hongcai mendengus dingin. 4 Raja Surgawi gemetar dan berkata dalam hati mereka, sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Tiancheng bisa melampaui batas menjadi gila dan secara paksa menduduki tubuh muridnya. Haruskah aku memanggilmu Yan Hongcai? Atau haruskah aku memanggilmu Su Tiancheng? Lu Yun menatap lurus ke arah Yan Hongcai. Apapun nama yang kamu inginkan, nama itu hanyalah nama kode. Aku bisa menjadi Yan Hongcai, atau Su Tiancheng, dan tak lama lagi, aku bahkan bisa dipanggil Lu Yun. Yan Hongcai berkata dengan sudut mulutnya terangkat. Awalnya itu adalah ekspresi polos, tapi pada saat ini, sepertinya ada perasaan terpelintir dan robek. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Yun menghunus pedang Taya. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari, jadi tidak perlu bertele-tele. Lu Yun tidak tahu kenapa, tapi dia merasa gelisah selama periode ini, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tunggu, kata Yan Hongcai. Aku terlalu bangga padamu. Mati. Tanpa diduga, Lu Yun mengabaikannya sama sekali dan menebasnya dengan energi pedang yang tegas. Kemudian dia melangkah keras dengan kaki kirinya, mengikuti di belakang energi pedang, dan membunuh Yan Hongcai. Ini benar-benar mengejutkan Yan Hongcai. Menurut akal sehat, dia harus mendengarkan apa yang dia katakan sebelum mengambil tindakan, tapi Lu Yun tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Terkejut, tapi Yan Hongcai tidak berniat duduk diam dan menunggu kematian. Qian-Qian melambaikan tangan kurusnya dengan ringan, tidak hanya memotong energi pedang penentu yang ditebas Lu Yun, tapi juga membuat orang-orang Lu Yun terbang menjauh. Kamu bukan tandinganku. Jika kamu benar-benar mengambil tindakan, kamu akan mencari kematianmu sendiri. Yan Hongcai duduk di posisi tinggi dan memandang Lu Yun dengan merendahkan, dan sekarang aku punya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Apakah kamu ingin mendengarkan? Keempat Raja Surgawi memandang Yan Hongcai di platform tinggi, dan kemudian saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah ini masih Su Tiancheng sewenang-wenang yang mereka kenal? Oh, yang terbaik dari kedua dunia. Lu Yun tampak penasaran. Bagaimana? Apakah itu berhasil membangkitkan minatmu? Kata-kata Yan Hongcai penuh dengan kebanggaan. Tidak juga. Lu Yun menendang kakinya, menghindar dan membunuh Yan Hongcai lagi. Pola ajaib itu langsung memenuhi bagian kiri wajah Lu Yun, dan energi darah, seperti zat pembengkakan, menembus ke dalam anggota tubuh dan tulang Lu Yun, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim.
Mati. Yan Hongcai mengerutkan kening dan mendengus, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tangan kecil seperti batu giok itu tiba-tiba menamparkan kursi berlengan. Ruang di sekitar Lu Yun tampak membeku, dan tubuh Lu Yun langsung terkurung di udara. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Lu Yun, aku hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan, dan kamu akan dikompres menjadi bola kabut darah di angkasa, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Yan Hongcai berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya, apakah kamu mengenali kesenjangan antara kamu dan aku sekarang? Benarkah? Sejumlah besar energi iblis keluar dari mata Lu Yun yang seperti lubang hitam, menutupi seluruh tubuh Lu Yun. Senjata setengah alam klan iblis, Beast Armor, muncul di tubuh Lu Yun, dan penjepit bencana klan mayat juga dikenakan di tangan Lu Yun. Hancurkan, teriak Lu Yun. Dengarkan saja bunyi klik. Seluruh tubuh Lu Yun benar-benar menunjukkan retakan seperti kaca setelah dipukul. Yan Hongcai memandangi sangkar luar angkasa yang hancur dan tiba-tiba mengepalkan tangan kecilnya, karena kamu ingin mati, aku akan memberikannya padamu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun melepaskan diri dari pengekangan dan melarikan diri pada saat ruangnya tumpang tindih. Kamu melarikan diri dengan cepat. Yan Hongcai tidak marah karena Lu Yun berhasil melarikan diri. Sepasang sayap hitam muncul dari punggung Lu Yun. Sayapnya bergetar, dan tubuh Lu Yun menjadi ilusi, berubah menjadi petir hitam dan membunuh Yan Hongcai. Yan Hongcai melihat ke arah Lu Yun yang mendekat. Bukan saja dia tidak berniat mengambil tindakan atau menghindar, dia bahkan menutup matanya. Dia tampak menerima kematian dengan tenang. Meskipun Lu Yun tidak tahu jenis obat apa yang dijual Su Tiancheng di labu tersebut, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Karena dia ingin mati, Lu Yun tidak akan berbelas kasihan. Dentang. Apa? Mata Lu Yun menyipit, dan pedang Taya menusuk jantung Yan Hongcai dengan akurat, tetapi pedang itu tidak hanya tidak menembus kulit Yan Hongcai, bahkan gaun sutra yang dikenakan Yan Hongcai tidak patah. Sepertinya Yan Hongcai membuka tubuh emasnya ketika dia akan ditusuk oleh Lu Yun. Pada saat ini, Yan Hong tiba-tiba membuka matanya, yang awalnya kusam, kini dipenuhi dengan pola yang aneh. Jejak hantu. Cahaya merah muda keluar dari mata Yan Hongcai. Tidak bagus. Lu Yun menghunus pedangnya dan mencoba menghindar, tapi jarak antara keduanya hanya 3 kaki, sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun. Kemudian dia disinai oleh cahaya merah jambu. Dalam sekejap, permusuhan di tubuh Lu Yun menghilang, bersama dengan garis ajaib di bagian kiri wajah Lu Yun, serta pelindung binatang buas dan pelindung pergelangan tangan binatang bencana di tubuhnya. Bang! Pedang Taya jatuh ke tanah. Yan Hongcai membelai wajah Lu Yun dan menunjukkan senyuman menawan, Lu Yun. Bagaimanapun juga, kamu jatuh ke tanganku. Celepuk. 4 Raja Surgawi berlutut di tanah, Su Xuanxian. Anda punya banyak, maafkan saya karena menunggu kali ini. Yan Hongcai bahkan tidak melihat ke arah mereka berempat, matanya tertuju pada wajah bersudut Lu Yun, tangan kecilnya dengan lembut membuka pakaian Lu Yun, memperlihatkan dadanya yang kokoh dan lurus. Kamu sudah mengikutiku begitu lama, jadi kamu harusnya paling tahu karakterku. Ketika keempat Raja Surgawi mendengar ini, seluruh tubuh mereka gemetar, dan hati mereka dipenuhi keputusasaan. Tapi, Yan Hongcai mengubah topik, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada waktu lain, aku pasti akan membunuhmu. Terima kasih, Su Xuanxian. Keempat Raja Surgawi buru-buru bersujud. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak cepat mempersiapkan upacara kelahiran kembaliku? Yan Hongcai mendengus dingin. Keempat Raja Surgawi setuju dan berguling dan merangkak menuju luar aula. Melihat ke belakang mereka berempat, Yan Hong mendengus dingin, setelah aku terlahir kembali, aku akan menggunakan kalian berempat pecundang sebagai pengorbanan darah. Jieji, seorang anak yang lahir dari tubuh yang murni dan tubuh dewa dan iblis, ditambah dengan kekuatan pengubah nasib yang menantang surga dari formasi darah gudang surgawi. Pasti akan ada potensi yang luar biasa. Saya pasti bisa untuk menyerang alam legendaris ketika waktunya tiba. Yan Hongcai menjilat bibirnya yang pecah-pecah, ketidaksabarannya terlihat jelas di ekspresinya.